dengan NIM 224110101225. Di sini saya akan membuat video konseling dari mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Linda. Jangan lupa saksikan. Dadah. Tapi pikirannya pusing. Iya Bu, jadi lagi bingung. Itu kan pengen cerita sedikit Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, ini belum jam istirahat loh, tapi kok udah kesini sih? Maaf ya Bu sebelumnya. Jadi emang tadi kita waktunya mata pelajaran fisika. Terus kata tiket dan fisikanya berhalangan hadir, ada acara keluarga. Jadi tapi kita udah ngerjain tugas kok Bu, terus kita kesini deh. Ya. Baik, karena tadi bilang kalian itu lagi merasa hubungan, kita di sini ceritanya pelan-pelan aja ya, kita menyesuaikan sama jadwalnya kalian. Dan kalau nanti kalian merasa masih belum cukup atau masih kurang, kalian bisa hubungi lagi untuk kita belajar terlebih dahulu, nanti kita lakukan sesi konseling lagi, begitu? Oke, nah, sebelumnya di sini dijelaskan juga di BK itu ada asesmen kekerjaan. Jadi apapun yang nanti anak-anak ceritakan ke ibu, insya Allah menjadi asesmen seperti itu. Nah, jadi kali ini di sini nggak usah khawatir kalau ceritanya bakal melebar atau apa, karena kita itu sebagai BK itu ada yang namanya asesmen kerahasiaan. Jadi kita menjaga rahasia dari klien-klien kita seperti itu. Jadi kalian di sini cerita aja, terbuka aja, nggak usah ada rasa khawatir ataupun apa. Seperti itu, kan? Ya. Oke, baik. Di sini ibu akan ada cerita kalian satu persatu ya. Dimulai dari diri dulu. Cerita apa? Jadi Bu, 2000 lalu Bilkis tuh sekolah diantar sama Kak Bilkis dengan sekolah. Nah, setelah antar Bilkis, dia on the way ke sekolahnya itu dia kecelakaan Bu. Terus nggak ketolong, tidur meninggal. Nah, saya tuh kebayang-bayang gitu Bu. Coba aja kalau dia nggak antar saya, pasti dia nggak kecelakaan dan hal yang ini nggak bakal terjadi. Saya nyalain Bilkis banget sih. Jadi Bilkis merasa selalu bersalah karena pacar Bilkis itu meninggal setelah mengantar Bilkis ke sekolah, seperti itu. Betul Bu, tapi bapak ibu saya sih selalu mengingatkan ya Bu, dan saya bilang kalau ini tuh udah takdir, bukan salah saya. Sebaliknya juga dari bapak ibu pacar saya juga bilang kalau ini tuh udah takdir Bu, gak ada yang menyalahkan saya sebenarnya. Cuma saya tuh selalu kebayang-bayang kalau saya tuh salah, saya tuh jahat sama pacar saya. Sampai di titik saya tuh pernah mikir apa saya tuh mati aja ya Bu buat nebus kesalahan saya ke dia. Jadi menurut Bilkis itu dari kematian pasangan Bilkis selalu merasa bersalah seperti itu. Iya Bu, saya tuh tiap malam selalu mikir saya tuh jahat banget sama dia sampai saya ngilangin sama dia. Ya, dari apa yang didengar, memang Bilkis itu memiliki asa bersalah yang cukup besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya ibu di sini mau cerita dari ayah dulu, ayah. Kayak gini, pacar saya tuh protektif banget, apa-apa kayak dia, pertemuannya juga begini, toksik semuanya lah, kayak yang jelek-jelek ada di dia. Tapi ya gimana lagi, aku nggak bisa keluar dari zona kayak gitu Bu. Zona itu saya bingung mau ngapain. Jadi di sini kalau masalah ayah itu orangnya super protektif ya, dia akan mengatur kamu dalam apapun termasuk sosial media. Seperti itu. Iya. Iya Bu, tadinya tuh dia perhatian banget. Saya kira emang
di sini ayah itu merasa takut ya, dan juga tapi ayah itu pengen lepas dari pacarnya, cuma memang takut seperti itu. Oke, di sini ibu udah ada cerita dari ayah. Sekarang coba bulan ceritain. Saya ini sedih banget Bu, udah sedih sakit hati kecewa. Saya ini selingkuhin Bu sama pacar saya, sakit banget Bu rasanya. Jadi di sini itu bila itu disebut sama bila ya, jadi dia merasa kecewa, merasa sedih, merasa dikhianati seperti itu. Iya Bu, padahal di awal kita dekat itu dia tuh baik banget Bu, dia tuh selalu nunjukin effortnya dia. Tapi kenapa malah makin lama kok dia udah mulai berubah, ternyata dia selingkuh Bu. Jadi setelah ini dengannya cerita Bila, kalau Bila itu merasa sangat dikhianati sama Bila, walaupun awalnya itu Bila merasa kalau rasa Bila itu beda dengan cowok yang lain seperti itu. Iya Bu. Ya. Baik, jadi setelah itu dengerin cerita dari kalian semua, kalian emang masih terjebak dalam hubungan yang sebulan ya. Karena yang pertama dari diri sendiri, Bibi merasa selalu bersalah karena pacarnya meninggal setelah mengandalkan diri seseorang. Nah, lalu ada ayah merasa hubungannya itu bisa dibilang toksik ya sama pacarnya karena pacarnya nggak perlu. Dan yang terakhir itu ada Bila itu di sini merasa sangat dikhianati karena pacarnya berselingkuh seperti itu. Di sini ibu ingin kalian sedikit berpikir tentang hubungan kalian ini. Apakah hubungan kalian ini membawa kalian kebahagiaan ataupun justru malah banyak memberikan tekanan kepada diri kalian sendiri? Apakah kalian juga siap untuk mempertimbangkan bahwa ini itu situasi yang kalian ingin terus jalani ataupun kalian mau memberhentikan seperti itu? Gimana ya Bu, tapi sekali lagi tuh saya masih merasa bersalah gitu. Coba aja itu selalu ada di pikiran saya gitu. Saya tuh dia tuh tadi bagi saya tuh sampai pengen apa saya mati aja saya nyusul dia gitu. Meskipun saya tahu sebenarnya, saya sadar kalau pikiran dia itu nggak benar kayak terus saya tuh bingung mau ngomong sama dia kata apa kayak jebak gitu Bu, tapi dia tuh selalu nanti aja itu kan nggak penting, itu nggak penting gitu. Jadi saya nggak bisa ngeluapin juga ke dia ngomong baik-baik, saya nggak bisa. Kalau saya sih sejujurnya udah pengen banget buat ninggalin dia, tapi cowok saya masih ngerasa kayak ini pasti masih bisa dijadiin lagi. Tapi saya juga ngerasa kecewa banget di sama dia. Jadi saya bingung Bu harus gimana sekarang. Jadi dari apa yang setelah kalian sampaikan semuanya ke ibu, ibu memahami bahwasanya kalian itu sudah menghadapi satu hubungan yang mungkin membuat kalian merasa sedih, lalu kecewa dan lain sebagainya, yang dimana seperti Yesus itu selalu bisa merasa bersalah karena pacar Yesus yang meninggal karena setelah mengatakan Yesus. Terus ada ayah yang selalu menyokong dan pengen keluar dari zona itu tapi belum bisa karena takut. Terus ada juga yang merasa sangat kecewa karena diselingkuhi sama pacarnya. Jadi hubungan itu tuh bisa tergolong menjadi hubungan yang menimbulkan malah memberikan dampak yang negatif untuk diri kalian sendiri seperti itu. Iya sih. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah berani menceritakan tulisan kalian dengan ini. Ibu di sini akan memastikan bahwasanya ibu memahami situasi kalian pada saat ini.
perasaan itu saya merasa mengganggu gitu karena hati saya tuh jadi kayak capek lagi kan juga sendiri lah, tapi mungkin saya jadi sadar ya kalau misalnya hidup itu tuh berjalan, jadi mungkin saya mau minta bantuan sama teman-teman, sama lingkungan sekitar, orang tua, buat mereka dukung saya Bu, buat terus melanjutkan hidup. Itu salah satu pemikiran yang sangat bagus dan mungkin keputusan yang sangat baik untuk anak saya. Nah, di sini kalau ayah coba mencoba dari apapun yang ayah nanti putuskan, mau ayah tinggalkan ataupun mau tetap bertahan, itu masing-masing ada resiko. Kita coba ayah kita kembali apa yang menjadi menurut ayah itu hal yang paling baik untuk kedepannya. Saya berpikir kayaknya putus aja sih. Soalnya saya udah capek dengan dunia dia. Biar saya hidup dengan diriku, hidup dengan yang aku mau, dan juga hidup dengan dia maunya dia gimana. Itu keputusan yang sangat bagus, walaupun beresiko itu adalah semuanya itu adalah proses. Tapi kalau ada niatan dari sendiri yang baik, insya Allah pasti nantinya akan bertambah positif juga di kehidupan. Oke. Selanjutnya kalau untuk bila coba pikirkan kembali, bila itu kan diselingkuhi, alangkah baiknya apa sih yang akan dilakukan untuk kedepannya nanti? Kalau saya masih belum jujur, saya masih belum banget. Saya ini masih saya, tapi mungkin setelah saya bercerita ini, saya bakal memikirkan maunya gimana. Pasti saya melibatkan teman-teman sih Bu, keputusan ini. Baik dari yang kita sampaikan tadi, walaupun masih bingung, tapi bila ada ternyata untuk berusaha dengan melibatkan orang tua atau teman untuk meminta saran yang terbaik untuk depannya seperti itu. Terima kasih untuk lukis ayah maupun Bila yang sudah berbagi jujur mengenai masalah yang kalian rasakan saat ini, dan dari apa yang kalian sampaikan, Ibu lihat kalau kalian itu memiliki kesadaran yang kuat tentang situasi kalian saat ini, seperti kayak lukis yang berusaha mencari hubungan dari orang-orang terdekat untuk membantu melepaskan rasa bersalah itu, dan seperti ayah yang ingin memutuskan hubungannya dengan pasangan yang toksik, dan juga seperti Bila yang ingin masih bingung, tetapi kamu ingin melibatkan orang-orang terdekat seperti keluarga maupun teman-teman untuk mencari hubungan dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua itu merupakan langkah-langkah yang positif, terutama untuk menjadi kesadaran kalian. Baik Bu, terima kasih. Mungkin kita agak lebih reda karena bisa bercurhat sama ibu dan menentukan kita mau terkait maunya kayak gimana. Terus Ibu saya juga terima kasih udah mau didengar juga kan sama Ibu. Terus ya alhamdulillah Ibu udah ada pandangan nanti kedepannya saya mau gimana, saya harus menindakannya seperti apa. Saya juga mau terima kasih ya Bu karena mungkin sudah mau mendengarkan cerita yang pertama, yang kedua membantu saya menyadari bahwa pikiran saya tuh nggak selamanya benar, dan mungkin sekarang saya mau lebih menikmati hidup bersama teman-teman dan keluarga saya tanpa harus terbayang-bayang masa bersama. Ibu sangat senang mendengar bahwa kalian semua itu merasa lebih baik setelah berbagi cerita yang kalian miliki seperti itu, dan rencana kalian itu makan itu sangat senang dengan ini juga salah satu langkah yang sangat penting juga yang menjadi kesadaran kalian sebelum kita akhiri sesi ini.
belajar satu sama lain dan juga mencari dukungan dari orang-orang kita supaya kalian ini bisa lebih baik gitu. Jadi karena waktu sesi konseling kita ini habis, jika nanti ada yang dibicarakan lagi, kalian jangan suka untuk menghubungi itu lagi ya. Kita buat jadi lagi untuk bertemu dan kita saling bercerita kembali seperti itu. Nah, terima kasih kalian sudah berani datang dan berani jujur mengenai cerita kalian semua pada hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan apa yang kita telah diskusikan pada hari ini. Nah, jika ada perlu lagi yang seperti itu sampai